Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 SMA Negeri 1 Cibuber yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa belajar efektif di rumah secara daring. Nah, pembelajaran itu kan ada dua jenis ya. Yang pertama ada secara daring, yang kedua ada secara luring. Kalau daring itu artinya dalam jaringan, berarti harus ada jaringan internet ya. Kalau luring itu tidak menggunakan jaringan internet, jadi kita bisa belajar melalui buku. Kita pinjam buku ke perpustakaan misalnya yang ada di sekolah, kemudian kita bawa pulang ke rumah bukunya dan kita pelajari bukunya di rumah. Itu pembelajaran secara luring. Nah, jika pembelajarannya itu secara daring, maka syarat utama yang harus kita punya itu pertama itu adalah kuota, ya. Yang kedua itu punya HP, yang ketiga itu punya jaringan internet. Jadi kalau kita sudah memiliki 3 poin penting itu, maka kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara online. Oke, berikutnya pembelajaran yang efektif secara daring atau secara online yang bisa kita lakukan di rumah itu harus seperti apa? Nah, efektif di sini itu kan berarti tidak boleh menyita banyak waktu. Kemudian yang kedua, efektif di sini itu tidak boros kuota. Itu masuk ke dalam kategori efektif. Kemudian yang ketiga, efektif di sini itu setiap kali kita belajar itu ilmunya itu cepat kita tangkap gitu, jadi cepat masuk ke dalam otak kita. Nah, itu efektif. Nah, bagaimana pembelajaran di rumah itu supaya bisa efektif secara virtual? Nah, itu yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ini, kita nanti dengan guru mata pelajaran kita masing-masing, kita membuat grup. Jadi grup WhatsApp misalnya untuk pembelajaran matematika, nanti kita buat grup namanya grup matematika wajib kelas 11 misalnya. Nah, di dalam grup itu kita bisa berdiskusi dengan guru bidang studi masing-masing tentang pelajaran apa yang akan kita pelajari sekarang, kemudian ada masalah-masalah apa saja nanti di materi tersebut gitu. Jadi itu salah satunya adalah dengan menggunakan WhatsApp. Kemudian yang kedua, aplikasi yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran daring atau online itu adalah dengan menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini itu sangat bagus. Kenapa? Karena di sana itu nanti siswa ketika join itu ada datanya urut nama-namanya secara absen, sehingga guru mudah nanti ketika memberikan penilaian. Nah, untuk guru pun itu mempermudah jika kita menggunakan Google Classroom, karena ketika memberikan tugas itu tinggal bikin satu, kemudian di-share ke kelas masing-masing tugasnya itu apa, dan nanti pada saat melakukan penilaian itu juga mempermudah gitu. Jadi misalnya memberikan tugas nomor 1 misalnya, jelaskan pengertian trigonometri. Nah, itu nanti siswa mengerjakan tugas, dilampirkan berdasarkan data-data namanya itu. Nanti muncul semua nama dari A sampai Z, kemudian kita tinggal berikan nilainya berapa, misalnya untuk si A 80. Jadi di situ sudah enak tampilannya untuk Google Classroom ketika memberikan tugas dan memberikan penilaian. Nah, kemudian yang ketiga itu fitur atau aplikasi yang bisa digunakan oleh siswa itu adalah YouTube. Namun YouTube ini sangat boros kuota, jadi mohon dipersiapkan kuotanya ya minimal 1 GB lah. Karena
kalau dengan menggunakan Telkomsel misalnya, itu ada paket khusus YouTube murah ya. Jadi ada yang harganya 2.000, itu kita bisa dapat berapa giga misalnya, dan bisa kita gunakan untuk 1 hari itu. Nah, itu hanya rekomendasi saja. Nah, dengan menggunakan YouTube ini, nanti guru-guru memberikan video pembelajaran. Nah, jadi siswa itu hanya tinggal menonton saja di rumah. Nih, misalnya video pembelajaran trigonometri. Nanti akan dijelaskan dari mulai konsep sampai dengan soal-soal dan pembahasan soal-soal sulit gitu. Nah, itu kelebihan dari YouTube. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom, baik itu sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang siswa yang nantinya akan mengerjakan tugas. Langkah pertama, jika Anda belum punya Google Classroom-nya, aplikasinya, kita bisa download dulu melalui Play Store. Klik pada bagian apps, aplikasi, kemudian di search kita ketikkan Google Classroom. Nah, nanti jika Anda belum install, di sini akan ada tulisan install. Tapi karena saya udah menginstal, jadi di sini sudah ada tulisan open. Nah, jika sudah diinstal, langsung kita buka aja Google Classroom-nya. Nah, kebetulan Google Classroom saya ini sudah terdaftar dan sudah ada beberapa kelas ya. Nah, setelah masuk ke Classroom-nya, biasanya kita harus login dulu dengan menggunakan akun Google. Jika sudah login, gimana cara membuat kelasnya? Klik tanda tambah ini ya. Klik, kemudian klik lagi create class. Nah, ini kita centang, kemudian continue. Nah, misalnya kelas yang akan kita buat di sini contoh aja ya, namanya kelas misalnya 12 MIA 5 misalnya. Ini contoh aja. Sectionnya misalnya kita isi dengan 2019 garis miring 2020. Salah. 2020. Roomnya misalnya room 1, subjeknya kita misalnya di sini tentang apa nih pelajarannya? Misalnya tentang polinomial. Ketik di sini polinomial. Kalau sudah, kita klik create. Nah, kita tunggu sebentar ya prosesnya. Nah, ini kelasnya sudah terbentuk ya. Sekarang kita klik tanda settingan. Klik tanda setting. Nah, di sini akan ada kelas kode. Nah, kelas kode ini jika misalnya terlalu rumit, kita bisa ganti. Kita bisa reset kode. Nah, kodenya itu NAZCRBC. Nah, ini agak mudah. Nah, ini kode ini yang nanti kita share ke siswa kita, bisa melalui grup WA atau melalui apapun ya, media sosialnya. Kemudian kita klik save. Nah, kode yang tadi kita share melalui WA, nanti siswa akan masuk ke kelas kita, join dengan menggunakan kode tersebut. Nah, begitulah
cara membuat kelas online di Google Classroom. Oke, sekarang kita bertindak sebagai siswa. Tadi kan kita sudah membuat kelasnya sebagai seorang guru. Nah, bagaimana cara siswa nanti join ke kelas kita? Nah, sama, siswa juga harus mendownload aplikasi Google Classroom-nya. Sudah download, buka langsung Classroom-nya. Nah, seperti biasa harus masuk dengan akun Google. Jika sudah, klik tanda tambah, kemudian klik join class. Nah, kalau tadi sebagai guru kliknya create class, kalau sebagai siswa itu join class, karena kita mau bergabung ke kelas guru yang tadi ya. Klik join. Nah, di sini kita masukkan nih kode yang tadi telah dibuat, yang kode kelas 12 MIA berapa tadi? 12 MIA 5. Nah, kodenya itu adalah NA, kita masukkan sini NA ZC RBC. Nah, jika sudah, kita klik join. Nanti siswa ini akan bergabung ke ini kelas 12 MIA 2. Jika sudah, ini artinya kalau sudah seperti ini, si siswa ini sudah bergabung ke kelas guru yang tadi. Oke, kita cukup. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat tugas sebagai seorang guru di Google Classroom, dan juga nanti akan dibahas juga bagaimana caranya siswa menjawab tugas tersebut, terutama untuk pelajaran matematika ya, karena pelajaran matematika itu sulit di penggunaan equationnya, menggunakan rumus, angka, akar, variabel dan sebagainya, itu sulit kalau tidak ditulis manual di buku. Nah, seperti ini ya cara-caranya. Kita buka dulu Classroom-nya. Ini karena ini contoh, kita buka nih kelas 12 MIA 5 misalnya. Buka kelasnya. Lalu berikutnya kita klik di classwork, kemudian klik tanda tambah. Nah, di sini ada berbagai macam penugasan yang bisa kita berikan kepada siswa, yaitu assignment, question, material, topik, atau reuse post. Assignment ini penugasan berupa misalnya judulnya polinomial, kemudian nanti tugasnya apa, apakah video pembelajaran yang kita simpan di YouTube, kita tinggal simpan aja linknya di situ, nanti akan langsung terhubung ke YouTube. Atau question, bisa kita buat beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa, baik itu pertanyaan multiple choice ataupun pertanyaan jawaban singkat ya. Kemudian yang ketiga ini material, ini kita bisa menyimpan materi di sini ya, baik itu PowerPoint, PDF, atau lain sebagainya gitu. Nah, sekarang untuk memberikan tugas, kita kliknya yang assignment. Nah, di sini kita klik atau kita tulis judulnya. Misalnya materi kita itu tentang polinomial. Kita klik di sini polinomial. Di deskripsinya kita tulis saja jawab 2 soal pada lampiran berikut, koma, kemudian tulis di
buku catatan. Ya, kemudian tulis di buku catatan jawabannya ya. Jawabannya. Nah, setelah ditulis, jawab 2 soal pada lampiran berikut, kemudian tulis di buku catatan jawabannya, lalu upload tugasnya di kelas ini. Nah, ini misalnya. Nah, berikutnya poin yang akan kita berikan misalnya maksimal itu 100. Di sini saya akan upload 2 soal. Jadi satu soalnya 50 nilainya. Jadi kalau betul semua 100. Di sini ada do. Nah, do, no do that. Kalau no do that, ini berarti tidak ada batasan tugas ini dikirim terakhirnya kapan misalnya. Tapi kalau ingin ada batasan, misalnya terakhir tugas itu dikirim oleh siswa atau dikerjakan oleh siswa, misalnya kita kasih waktu 1 hari ya, besok misalnya terakhir hari Jumat. Oke, waktunya terakhir kita set pukul 23.59. Nah, ini jika ingin pakai waktu. Kalau tidak ingin pakai waktu tidak masalah. Ya. Sini topiknya kita tambahkan topiknya tugas polinomial. Save. Nah, berikutnya kita upload nih tugasnya. Klik yang tanda attachment yang ini. Kemudian kalau misalnya filenya itu mau kita foto, kita klik tag foto. Kalau filenya udah ada di HP kita klik file. Nah, di sini saya sudah sediakan 2 soalnya. Kita pilih saja, select. Nah, kemudian kita uploadnya. Kita tunggu. Nah, udah masuk nih. Di sini kita juga bisa setting. Di sini settingannya student can view. Jadi student dapat melihat atau student dapat mengedit atau make a copy for each student. Nah, kita pilihnya yang ini aja ya, make a copy for each student, supaya siswa bisa menyimpan filenya di HP-nya gitu. Si soal ini bisa di save, bukan hanya bisa dilihat aja tapi juga bisa di save, bisa disimpan. Nah, ini tugasnya sudah terupload, kita tinggal kirim aja, klik tanda yang ini. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, sudah ada tulisan posted at 9.39. Nah, berarti tugasnya sudah terkirim nih ke anak-anak. Sekarang kita cek di siswa ya. Nanti gimana cara mengerjakan tugas ini. Oke. Ya, sekarang kita sudah berada di mode siswa nih. Nah, kita masuk lagi ke classroom. Nah, kita klik kelas 12 MIA 5. Nah, di sini kan udah masuk nih tugas pertama, yaitu assignment polinomial di situ ya. Di sini juga udah ada notifikasinya nih. Tuh, jadi guru kita udah memposting tugas baru tentang polinomial. Bisa juga di sini ya, kita klik. Nah, di sini ada judulnya polinomial. Di sini kita bisa masukin komentar secara umum ya ke kelas. Jadi teman-teman kita bisa ngelihat komentar kita. Kemudian di sini katanya perintahnya jawab 2 soal pada lampiran berikut, kemudian tulis di buku catatan jawabannya, lalu upload tugasnya di kelas ini. Mana filenya gitu ya. Nah, klik di bawah itu ada tulisan your work. Diklik your worknya. Klik.
Nah, setelah diklik di sini kita klik lagi nih si gambar ininya, gambar filenya yang telah diupload tadi. Klik, kita tunggu, sedang mendownload file soalnya. Nah, jadi di sini soalnya ada dua. Yang pertama, tentukan hasil dari X pangkat 5 tambah 4X pangkat 4 min 6X pangkat 3 tambah 8 ditambah lagi 2X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 min 5. Nah, ini soal ini kita tulis di buku catatan ya, oleh siswa. Tulis di buku catatan, kemudian jawab. Tulis soal, jawab. Nomor 2 juga tulis soal, kemudian jawab. Nah, jika sudah dijawab, gimana nih cara menguploadnya? Diklik attachment ya. Klik attachment. Nah, klik attachment. Kemudian kalau misalnya filenya sudah ada di file, klik aja file. Kalau misalnya belum kita foto file yang tadi, kita klik aja tag foto nih. Nah, tag foto. Nah, yang di buku catatan ini kita foto aja nih. Kita foto. Nah, seperti ini ya. Di sini jangan lupa dikasih nama. Misalnya di sini contohnya namanya M. Kamil Hanafi, kelas 12/5, pelajaran matematika peminatan. Soalnya tulis lagi, tentukan hasil dari ini, jawab. Nah, yang nomor 2 juga seperti itu ya. Kalau sudah, klik tanda checklist. Nah, kita tunggu. Ini sedang melakukan proses uploading. Ya, proses uploadingnya nih kalau jaringannya bagus cepet. Nah, setelah diupload seperti ini, kita tinggal klik turn in atau serahkan tugas ya. Klik turn in. Nah, klik lagi turn in. Kita tunggu. Nah, kalau sudah work submitted, berarti tugas kita sudah terkirim. Nah, jadi udah selesai. Hanya itu aja tugas sebagai seorang siswa mengerjakan tugasnya ya. Kalau misalnya ada komentar atau ada yang ingin ditanyakan kepada gurunya, misalnya soalnya kurang paham atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita tinggal komen aja di add private comment di sini. Jadi ini hanya bisa dibaca oleh gurunya saja dan kita itu secara private. Misalnya di sini komentarnya apa ya, misalnya Pak, soalnya nomor 2 kurang paham. Nah, misalnya Pak, soalnya nomor 2 kurang paham. Nah, di sini kita bisa masukin komentar seperti ini, kita kirim. Nah, nanti akan terbaca di gurunya ya. Udah, cuma segini aja ya. Kita balik lagi ke mode guru. Tadi kita sudah membuat soal, kemudian siswanya sudah mengerjakan. Nah, kita cek ada enggak nih hasil siswa mengerjakannya. Kita bisa cek di notification. Nih, udah ada nih siswa tadi mengerjakan. Nah, ini soal yang kita buat yang pertama. Yang kedua ini hasil dari jawaban siswa. Di sini ada add mark. Add mark itu kita bisa kasih nilainya berapa nih, misalnya dari 0 sampai 100. Tapi kita periksa dulu jawaban siswanya. Kemudian yang tadi juga komen, Pak, soalnya ini nomor 2 kurang paham. Nah, kita bisa komen balas juga di sini. Pada bagian mana yang kurang paham, misalnya pada
ada bagian mana yang kurang paham. Nah, begini kita kirim. Nah, jadi seperti chatting gitu ya. Sekarang kita cek nih tugasnya. Klik di polinomial yang ini. Ini sedang mendownload dulu. Nah, ini dia tugas yang dikerjakan tadi. Sudah ada nama dan sebagainya, kita tinggal periksa aja nih. Periksanya, kita nih ada tanda seperti pulpen di atas, kita klik aja nih. Nah, kita klik. Kemudian misalnya nih warnanya mau yang warna merah misalnya. Nah, misalnya nih nomor 1 jawabannya betul ya, kita bisa contreng betul. Nomor 2 setelah dicek nih pada bagian akhir nih min 32 dikurangi 48 tambah 12 tambah 12 tambah 10, hasilnya 46. Wah, salah. Seharusnya hasilnya negatif 46. Ya, jadi salah pada bagian akhir. Seharusnya jawabannya negatif 46, dia jawabnya hanya 46, kurang negatif. Berarti misalnya yang ini kita kasih nilainya 40 lah. Jadi nomor 2 ini dia poinnya 50. Nomor 1 poinnya 50, nomor 2 poinnya 40. Udah, kita klik lagi save. Nah, setelah di save ya, kita tunggu dulu. Nah, nanti ini si hasil yang kita koreksi ini akan tampil lagi di siswa. Hasil penilaian kita nomor 1 poinnya 50, nomor 2 poinnya 40 karena misalnya kurang tepat jawabannya. Nanti kita juga bisa menambahkan komen-komen yang lain di hasil kerja siswa tersebut gitu. Nah, karena tadi nilainya 90, kita masukkan di sini 90. Nah, berarti siswa ini hanya mendapatkan nilai 90. Kemudian klik return. Nah, klik lagi return. Nah, jika sudah diklik return, nah, work return to Kurnia, berarti sudah selesai. Kita sudah selesai mengkoreksi nilainya ya. Begitu. Kita coba cek lagi di sini. Nah, di sini juga kalau udah marked berarti siswanya 1 orang sudah mengumpulkan nilainya 90 dari 100. Kalau di sini assign artinya dia sudah mengerjakan. Kalau misalnya di assign, siswa sudah mengerjakan tapi belum kita nilai. Nah, di situ masuknya ke assign. Kalau handed in itu siswa udah masuk kelas kita tapi siswa belum mengerjakan soal gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tugas ya. Jadi kalian akan diberikan tugas membuat video dengan menggunakan handphone. Di sini tugasnya untuk kelas 12 dan kelas 11 baik Mia maupun Iis. Nah, tugasnya yaitu membuat video tutorial dengan screen recorder, atau kalian bisa download kalau di Play Store itu namanya AZ Recorder. Menggunakan HP kalian masing-masing, pada video harus mencantumkan nama dan kelas. Nah, jadi misalnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang misalnya, dari kelas 12 Mia 6 misalnya begitu. Jadi harus menggunakan suara asli dari kalian itu ketika menggunakan screen recorder. Sebutkan nama dan kelas terlebih dahulu.
Nah, kemudian tema videonya ini boleh memilih salah satu ya dari berikut ini. Nah, boleh tutorial belajar online menggunakan WhatsApp. Yang kedua, boleh tutorial belajar online menggunakan Google Classroom. Yang ketiga, boleh tutorial belajar online menggunakan YouTube. Jadi pilih aja salah satu. Nah, videonya itu nanti seperti apa tutorialnya? Minimal misalnya kalau untuk WhatsApp, misalnya kalian tampilkan di screen recorder grup kelas kalian. Nah, grup kelas misalnya grup untuk pembelajaran geografi misalnya, itu sambil nge-record gitu, ditunjukkan bahwa sudah ada, kalian sudah membuat grup kelas atau grup pembelajaran geografi, matematika dan sebagainya, itu ditunjukkan. Nah, atau misalnya untuk Classroom minimal bagaimana tutorial membuat akun sebagai seorang siswa di Google Classroom. Lebih bagus lagi jika di situ dijelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, kalau YouTube juga sama, minimal itu gimana cara buat akun YouTube. Nah, dan seterusnya, misalnya gimana cara mencari materi pembelajaran di YouTube. Nah, seperti itu ya. Kemudian durasi videonya bebas, itu mau misalnya hanya 20 detik atau 1 menit, 5 menit, itu terserah kalian ya. Yang penting membuat video. Video tersebut dikirim melalui WhatsApp grup kelas masing-masing yang sudah dibuat. Nah, terakhir dikumpulkannya pada hari ini, Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 17. Nah, jadi ini sebagai bukti bahwa kalian itu aktif dalam pembelajaran online, yang nantinya ini akan mendapatkan nilai, akan saya nilai, yang nilainya itu akan didistribusikan kepada guru masing-masing bidang studi untuk sebagai penambah nilai kalian nanti di pembelajaran berbasis online atau daring. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana caranya kita bisa belajar secara efektif dengan daring di rumah. Semoga wabah COVID-19 atau pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa belajar secara normal di sekolah seperti sedia kala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.